Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdiri dan dengan sukacita juga gembira kita masuki ibadah Natal tahun ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 123 bait yang pertama dan yang kedua. Selamat, selamat datang. Selamat, selamat datang, Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Dikau kudus dan mulia. Salam, salam. Ibadah Natal ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, kelahirannya bukan hanya menjadi wujud akan firman yang menjadi manusia, tetapi kelahirannya telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu, marilah kita bersorak menyambut kelahiran firman yang menjadi manusia itu sebagai Sang Raja Damai melalui nyanyian Kidung Jemaat 109 bait yang pertama dan yang kedua. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai
Damai telah lahir dalam sebuah puisi. Ungkapan seorang gembala di Bethlehem. Aku berdiri tidak jauh dari Maria dan Yusuf. Di antara domba-dombaku, menyaksikan bayi kudus terbaring di palungan. Di bawah langit cerah, malam berbintang. Tersirat rona wajahnya begitu agung. Sulit dilukis kata, memancarkan sukacita, sekaligus menyimpan 1000 duka. Seolah sudah mengenal beratnya titian hidup yang akan diarunginya. Siapapun yang mendekat serasa disirnakan akan dosa-dosanya, lalu diusap lembut dengan penuh kedamaian. Ini bukan bayi yang mendapat kasih, tapi dia, gumpalan kasih itu sendiri. Setiap orang yang datang bukan ingin bergegas mendekat, tapi segera bersimpu, bersujud dan berdoa. Entah mengapa aku bangga jika oleh penjaga sepanjang malam sekalipun tak ada seorang pun yang meminta. Bajuku yang tebal kumal seolah berganti gagah dan megah, seperti para hulu balang raja. Andai saja aku bisa terbang dan bersanding di antara bintang-bintang, tentu akan kukabarkan kepada dunia, juru damai sudah lahir. Sambutlah dan datanglah. Karya cipta Supriyatmo. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Demikianlah berita Natal dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita rayakan anugerah Allah ini dengan ungkapan pujian dari Kidung Jemaat 101 bait yang pertama dan yang kedua, Alam Raya Berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di tengah sukacita kami ya Tuhan, mengenal dan merayakan peristiwa agung kelahiran-Mu di Bethlehem, di dalam Natal. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi terang dan juga petunjuk di dalam kehidupan kami. Secara khusus di kondisi saat ini yang begitu sulit dan penuh dengan keadaan yang terjepit. Ya Tuhan, banyak yang merasakan keprihatinan, banyak merasakan kesedihan. Kami ingin ya Tuhan, Natal saat ini memberikan inspirasi kepada kami, supaya kami membawa makna terdalam di dalam Natal, yaitu kasih Tuhan kepada dunia ini. Dan kami ingin berbagi kasih kepada dunia yang sedang merasakan penyakit oleh karena pandemi COVID-19. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus, Allah yang sudah hadir, doa ini kami naikkan. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan kita saat ini terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan 14. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan 14, yang demikian firman Tuhan. Firman yang menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang menjadi saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Saudara-saudaraku, demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom.
kita sungguh berbahagia dan bersukacita karena pada hari ini kita beribadah di Hari Raya Natal. Hari Raya Natal di tahun 2020. Di dalam keterbatasan dan pembatasan-pembatasan yang ada, kita harus senantiasa mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih memberi waktu, Tuhan masih memberi hidup, Tuhan masih memberikan kesempatan. Sehingga di dalam Natal ini, marilah kita terus menggali makna terdalam, sehingga kita dimunculkan sebuah dorongan-dorongan, inspirasi-inspirasi yang baik untuk kebaikan orang banyak dan dunia ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dengan satu tema, firman Allah menjadi manusia. Firman Allah menjadi manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama saat ini mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi. Pandemi COVID-19 yang dimulai dari bulan Maret tahun 2020 masuk ke Indonesia telah membuat sesuatu dan segalanya berubah. Mulai dari cara orang berinteraksi, cara orang bersekolah, sampai dengan cara orang beribadah. Melalui pandemi itu kita diingatkan bagaimana di waktu awal, sebelum tahu bagaimana mengatasi dan mengantisipasi, banyak orang menjadi bingung. Banyak orang menjadi sulit untuk bergerak. Pada saat itu kepanikan terjadi luar biasa. Banyak orang akhirnya membeli berbagai macam kebutuhan dan tidak sedikit akhirnya menumpuk barang-barang kebutuhannya. Banyak yang langsung habis masker pada saat itu. Saya ingat sekali, habis. Jarang orang bisa membeli masker. Apa yang harus dilakukan? Tidak tahu pada saat. Banyak orang membeli kebutuhan pokok, sehingga yang benar-benar butuh kehabisan. Itulah situasi yang sulit mulai dari bulan Maret. Tapi puji Tuhan, saat ini semakin bisa teratasi dengan baik keadaannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat itu pun banyak daerah-daerah, banyak kota yang melockdown, mengunci kotanya supaya tidak terjadi arus mobilisasi, perpindahan dari kotanya ke tempat lain atau orang dari tempat lain masuk ke desanya. Karena persebaran dan juga akan terjadi penularan COVID-19 itu. Banyak hal yang terjadi yang memprihatinkan. Dan dari sana kita sungguh melihat adanya sukacita, berita-berita yang menggembirakan, walaupun hanya berita. Berita tentang masker, bagaimana masker berkembang dan terus berkembang, sehingga masker dengan lapisan dan juga dengan keadaan yang baik bisa digunakan. Tidak harus selalu dengan menggunakan masker yang medis, tetapi masker kain dengan standar yang baik pun bisa digunakan. Ini adalah berita yang baik, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa di akhir tahun ini virus itu akan diserang melalui vaksinasi yang sudah diupayakan oleh pemerintah. Ini juga kabar sukacita. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Natal adalah kabar sukacita, kabar kegembiraan bagi semua, bagi dunia ini. Karena Natal adalah penggenapan janji. Di dalam perjanjian lama,
ribuan tahun yang lalu, nabi-nabi Tuhan telah menubuatkan adanya juru selamat yang akan datang. Dan itu dinyatakan. Sungguh bersukacita, Allah tidak ingkar janji. Firman Allah, firman Tuhan menjadi manusia. Allah berinkarnasi menjadi manusia. Dari warta-warta itu, berita Natal itu, kita menjadi bergembira. Manusia menjadi dekat, manusia menjadi tahu, manusia menjadi jelas akan kehendak Bapa di surga. Sehingga melalui tema ini sesungguhnya kita diingatkan bahwa ketika kita beragama, ketika kita beriman, iman dan kepercayaan kita perlu kita nyatakan. Di dalam agama Kristen diajarkan tentang kasih, tentang keberanian, tentang kepedulian, tentang cinta kasih. Bukan hanya teori, perlu dinyatakan di dalam kehidupan nyata melalui orang-orang yang ada di sekitar. Mungkin kita tidak perlu muluk-muluk berpikiran tinggi-tinggi, tapi nyatakan damai itu di dalam keluarga. Saudaraku, apakah saat ini saudara masih mendendam, menyimpan amarah, menyimpan dendam? Saudara belum damai di hati saudara. Dan dalam keadaan seperti itu, saudara tidak akan merasakan kesukacitaan hidup. Di dalam Natal saat ini, Tuhan yang dari surga turun menjadi manusia. Dia merelakan tahtanya. Sudahkah kita merelakan keegoisan kita? Sudahkah kita merelakan keangkuhan kita untuk kita merendahkan diri, menjadi pribadi-pribadi yang lembut, tidak kembali menyimpan dendam, dan dendam itu terus disimpan sehingga menjadi akar pahit? Dia sudah menyatakan cintanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah di Natal ini damai di hati saya, damai di hati saudara-saudara. Akar-akar pahit, kepahitan-kepahitan, kegelapan-kegelapan yang masih menguasai hati kita, singkirkanlah, buanglah, pendamlah dalam-dalam, gantilah dengan pengampunan, dengan cinta, dengan perhatian, seperti Dia sudah menyatakan. Dan melalui firman ini, seperti Yohanes Pembaptis yang sudah menyaksikan Dia yang datang, saya dan saudara adalah saksi-saksi Natal di tahun 2020, tahun pandemi COVID-19. Tuhan mengharapkan kita untuk kita menghayati di dalam keterbatasan itu, dan kita bisa menceritakan kepada banyak orang bagaimana iman kita harus terus berhadapan dan kita tidak boleh takut. Marilah saudaraku, jadilah saksi-saksi damai sejahtera, saksi-saksi kebenaran. Tinggalkan segala kefasikan dan kejahatan. Selamat Hari Natal tahun 2020. Selamat menyongsong tahun yang baru 2021. Kiranya damai, kedamaian Kristus yang menguasai hidup kita. Amin. Saat ini untuk kita bersama. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama orang percaya di segala tempat dan abad, kita kuatkan kembali pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Di Natal ini marilah kita bersama berdoa syafaat. Engkau Allah yang telah datang menyatakan kasih, cinta, perhatian kepada kami yang lemah, yang terpinggirkan, yang berdosa. Engkau Sang Firman yang sejati, yang sudah menjadi daging. Di dalam keadaan itu ya Tuhan, kami mengenal Allah di dalam Kristus Yesus. Kami semakin tahu akan kehendak-Mu. Kami semakin tahu akan visi dan misi-Mu untuk dunia ini, yaitu menyelamatkan kami, orang yang berdosa. Ya Tuhan, Engkau memberikan makna yang indah pada saat ini, supaya di dalam kehidupan kami menyatakan akan kasih Tuhan, perhatian Tuhan, rencana Tuhan. Engkau kehendaki kami supaya tidak pintar hanya berkata-kata, hanya berteori saja, tetapi mewujud menyatakan apa yang kami yakini, apa yang kami percayai, apa yang kami imani. Ketika kami beriman ya Tuhan akan sesuatu, kami Engkau beri kemampuan untuk melakukan hal yang baik itu. Ketika kami percaya ya Tuhan, dalam situasi sulit selalu ada jalan keluar. Kami mewujudkan di dalam perbuatan. Saat ini ya Tuhan, di tengah sukacita Natal, kami mendoakan akan dunia kami, bangsa kami, negara kami, dan daerah kami yang masih diliputi dengan kesedihan, keprihatinan, pandemi COVID-19 yang belum tahu kapan akan berakhir. Ya Tuhan, di dalam rahmat-Mu, di dalam kasih-Mu, kami memohon kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan memulihkan alam raya ini. Tuhan memampukan kami untuk kami berpartisipasi dengan menggunakan cara-cara yang sudah dianjurkan. Kami mendoakan ya Tuhan akan segala upaya pemerintah melalui jajaran-jajaran yang ada di tingkat kesehatan, Kementerian Kesehatan sampai dengan puskesmas. Tuhan beri kemampuan, Tuhan beri keyakinan dan juga kebaikan sehingga mereka tetap setia di dalam tugas, di dalam penegakan disiplin. Tuhan memberkati akan polisi, TNI, Polri yang ada di dalam hal penegakan itu. Ya Bapa, kami juga menyerahkan akan keadaan kami semua. Mampukan kami menjadi warga bangsa yang berdisiplin, warga bangsa yang patuh, sehingga pandemi ini segera cepat berlalu. Bapa, di tengah Natal saat ini, kami mendoakan akan korban-korban bencana alam, korban-korban oleh karena kekerasan atas nama golongan, agama, dan juga yang lainnya. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan ketabahan. Ya Bapa, kami juga mendoakan akan saudara-saudara kami yang sakit, yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah-rumah isolasi, baik di rumahnya sendiri maupun di tempat-tempat yang sudah disediakan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menghibur sehingga mereka tidak dikuasai dengan kesepian. Di Natal saat ini ya Tuhan,
Kami ingin menjadi pribadi-pribadi yang menyatakan cinta, kepedulian, dan perhatian yang dari Engkau. Mampukan kami ya Tuhan, melalui diri kami, keluarga kami, menjadi terang, menjadi cahaya di dalam kegelapan yang ada. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga membawa persembahan palungan kami. Tuhan memberkati persembahan palungan kami. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga ini menjadi ucapan syukur yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa-doa kami ini ya Tuhan, kami naikkan hanya di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengakhiri ibadah Natal ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 119 bait yang pertama dan yang kedua. Hai dunia, gembiralah. Terimalah pengutusan yang dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Kami akan sebarkan berita bahwa firman itu telah menjadi manusia. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.